Assalamualaikum sahabat-sahabat Kang Ube, dimanapun Anda berada. Terima kasih yang sudah senantiasa menonton tayangan YouTube Kang Ube 5676. Mudah-mudahan dari kuota yang terpakai tiap kilobaitnya menjadi saksi kebaikan nanti di yaumil hisab, dan di dunia pun dibalas oleh Allah sebagai pahala sedekah. Dan mudah-mudahan ya apa salahnya lah kalau kita berbagi kebaikan di media ya, termasuk di YouTube ini. Mudah-mudahan berjalan rezeki juga buat pesantren yang kami kelola, Saung Ngaji Aduha, pesantren gratis. Mudah-mudahan menjadi jalan rezeki dari Allah dengan Anda menonton tayangan dari kami. Mudah-mudahan ada jadi jalan rezeki lah. Ya apa salahnya, ini halal, dan selama saya ditayangkannya juga tayangan yang kebaikan, mudah-mudahan jadi manfaat buat semua. Saat ini saya akan membahas sedikit lah tentang ini perlu diperhatikan. Jika Allah memberikan statement atau pernyataan janji di dalam sebuah ayat Al-Quran, ada kaidah-kaidah yang perlu kita wajib pahami ketika Allah memberikan janji di dalam sebuah ayat Al-Quran ya. Yang pertama, jadi apabila Allah berjanji ya, menyampaikan janji dalam sebuah ayat Al-Quran, bagaimana kita harus menyikapinya? Nah, pertama kita harus yakin bahwa itu adalah benar-benar dari Allah ya. Jadi kalau kita ada ayat sebuah janji dari Allah gitu ya, oh ini benar atau enggak, jangan gitu. Jangan sampai aduh jadi ragu nih, benar apa tidak, jangan. Jadi kita harus yakin, tidak boleh ada keraguan, itu pasti benar. Ini jadi yang pertama kaidahnya adalah jika ada janji dari Allah dalam sebuah ayat Al-Quran, yang pertama kita harus yakin. Kita harus yakin, tidak boleh ada keraguan ya, benar apa tidak ini ya, jangan, harus yakin ya, ini pasti benar ya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 ya. Ini maaf, ini pakai merah karena yang hitam habis ya. Ini yang hitam kebetulan habis, betul nih. Oh ada, dalika zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Di sini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, Allah berfirman dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini ya, dalikal kitabu, kitab Al-Quran ini la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi semua ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu semua tidak boleh diragukan ya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk semuanya itu bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ibaratnya begini, kalau kita beli kendaraan ya ataupun handphone lah gitu ya, itu kan dikasih juga buku manualnya. Nah, buku manual itu adalah sebagai petunjuk biar kita bisa menjalankan, mengoperasikan kendaraan atau peralatan elektronik dengan baik dan benar ya. Kalau kita seenaknya tanpa melihat petunjuknya, maka akan ada kerugiannya merusak, ngeheng dan sebagainya. Termasuk hidup kita juga. Di sini Allah udah menciptakan kita, dikasih juga buku panduannya nih untuk menjalani kehidupan ya. Buku panduannya apa? Yaitu Al-Quran ya.
sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita merasa orang yang bertakwa, yang beriman, ya harus menjalani hidup sesuai dengan buku petunjuknya, yaitu Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kan gitu. Nah, Al-Quran ini la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, semua pernyataan-pernyataan dari Allah semua, firman Allah, dan benar. Kalau Allah berjanji di dalam ayat Al-Quran, kita harus yakin ini pasti terjadi. Ya. Hudal lil muttaqin, karena itu adalah sebagai petunjuk kita sebagai orang yang bertakwa untuk menjalani hidup ini. Ya, jadi kaidah yang pertama, ya, kalau kita ada lihat di Al-Quran ada statement janji dari Allah, yang pertama adalah kita harus yakin tidak ada keraguan di dalamnya, karena Allah pun berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, hudal lil muttaqin, karena Al-Quran ini sebagai petunjuk, buku panduan kita sebagai orang-orang yang bertakwa agar hidup kita bahagia di dunia dan akhirat. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, mana lapnya? Yang belum punya penghapus jadi pakai lap. Ini lap. Nah, yang kedua, kaidah yang kedua, apabila ada janji atau statement di dalam Al-Quran, ya, dari Allah, yang kedua adalah Allah pasti, ya, bahasanya harus pasti. Allah pasti tidak akan mengingkari janjinya. Nah, jadi kalau ada janji di dalam ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Allah, yang kaidah yang kedua, yang pertama tadi harus yakin, tidak boleh ada keraguan ini benar atau salah, benar pasti, ya. Yang kedua adalah Allah pasti tidak akan mengingkari janjinya. Ini tahu dari mana? Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 9, ya. Ini salah satunya, ada banyak yang menyatakan bahwa Allah tidak akan mengingkari janji. Ini salah satu contohnya aja, Ali Imran ayat 9. Innallaha, Innallaha la yukhliful mi'ad. Innallaha, sungguhnya Allah, la yukhliful mi'ad, tidak akan mengingkari janji. Jadi ini pernyataan dari Allah, ya, dalam Quran surat 9. Kalau kata Allah, sungguhnya Allah la yukhliful mi'ad, tidak akan menyalahi janji. Jadi kita harus yakin. Yang pertama, kita harus yakin kalau kita lihat atau baca janji Allah dalam sebuah ayat Al-Quran, ya, kita kan membaca Al-Quran, ya, juga dengan terjemahnya. Oh, ini janji Allah nih. Ini. Salah satu contohnya apa janji Allah? Salah satu contohnya lah, ya, apa ya? Quran surat Al-Baqarah lah. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Di sini Allah berjanji, contoh janji ini banyak sekali janji Allah yang nanti saya akan bahas satu-satu, ya. Mudah-mudahan ada usia, ada umur, dan bapak ibu semua, adik kakak semua yang menonton juga tetap dalam keadaan kesehatan dan panjang umur. Kita bahas nanti satu-satu. Ini contoh janji Allah Al-Baqarah ayat 286. Apa? La yukallifullahu nafsan, la yukallifullahu nafsan illa aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha,
La yukallifullahu, Allah berjanji tidak akan membebani nafsan seseorang, ya kita, illa wus'aha, melainkan disesuaikan dengan kemampuannya. Nah, ini janji Allah kan. Jadi kalau kita sedang ada masalah gitu ya, kita harus yakin, pernah baca kan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 bahwa Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti kalau saya ditimpa bencana, musibah atau masalah, berarti Allah tidak mungkin melebihi dari kadar kemampuan diri kita ya, karena Allah yang menciptakan kita. Allah tahu kadar kita itu sampai di mana. Kalau diberi cobaan, kalau diberi penyakit contohnya, kita harus sadar, oh ingat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani saya penyakit kecuali saya juga bisa menjalaninya. Nah, ini kita harus yakin Allah tidak akan memberikan beban apapun kepada kita di luar dari kemampuan kita. Kita harus yakin itu. Kenapa masih ada yang stres segala macam? Karena tidak yakin pada ini. Kalau kita yakin kepada ini, maka akan tenang, enjoy saja. Walaupun bukan berarti tidak ada masalah. Setiap masalah itu pasti menimpa setiap siapa saja. Mau kiai, mau apapun, ini pasti ada masalah. Cuman karena yakin Allah dengan ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, pada saat kita ada sakit atau apa, yakin, oh Allah sudah ukur kadarnya dengan kita gitu. Kita pasti bisa melaluinya asal kita sabar mengikuti tracknya, aturan yang diajarkan oleh Rasulullah, harus begini, berarti pasti akan bisa melaluinya dengan baik ya. Ini salah satu janji dari Allah. Mudah-mudahan ada kesempatan lain kita akan bahas lagi janji-janji Allah yang lainnya. Yang perlu diingat adalah, pertama harus yakin bahwa tidak ada keraguan di dalam ayat Al-Quran apapun ya, dari Al-Fatihah sampai Anas. Yang kedua adalah kalau ada janji dari Allah, Allah tidak akan mengingkari janjinya ya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan dijauhkan dari wabah penyakit COVID-19 ini. Kita semua mudah-mudahan mohon pertolongan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.